Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kalitidu dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu dari semua unsur ortom yang ada di PCM Kalitidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama sebagai tradisi keilmuan yang ada di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah, dalam penanggalan Jawa yang merupakan penggabungan dari tahun atau penanggalan Hijriah dan penanggalan Saka, maka Rabiul Awal itu disebut sasi mulut. Sasi mulut. Sasi mulut itu berasal dari kata maulud gitu. Karena orang Jawa berat bilang maulud gitu, sehingga ya jadinya mulut. Tapi nggak usah dipahami pakai bahasa Indonesia. Kalau mulut dalam bahasa Indonesia maknanya beda lagi gitu. Dan hari ini atau tadi kita memperingati peringatan Maulid Nabi 1400 berapa Pak? 46 Hijriah. Oleh sebab itu kajian kita akan mencoba mengkaji tentang fatwa tarjih seputar perayaan Maulid Nabi. Fatwa tarjih seputar perayaan Maulid Nabi. Kenapa kok topik ini penting? Ya karena tadi kita berada di bulan Rabiul Awal atau sasi mulut. Yang kedua, topik ini sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Ada kelompok yang muayyidin, pro terhadap perayaan Maulid. Saking fanatiknya Pak, kadang-kadang menganggap kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu yang masih mau merayakan Maulid. Berarti kalau nggak mau merayakan Maulid itu tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Menjadi politik apa? Identitas. Menjadi politik apa? Identitas. Tapi di sisi yang lain itu ada kelompok yang mu'aridin. Mu'aridin itu menentang perayaan Maulid. Perayaan Maulid itu bid'ah. Jadi konsekuensinya kalau disebut bid'ah ya kullu bid'atin apa? Dolalah. Wa kullu dolalatin finar gitu. Alasannya apa? Alasannya karena Maulid ini tidak pernah dirayakan di zaman
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kedua di masa salaf. Maksudnya di masa generasi awal umat ini, di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu tidak ada perayaan Maulid. Maulid itu pertama kali dilakukan di abad, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 Hijriyah, di masa dinasti Fatimiyah atau Syiah Ismailiyah yang ada di Mesir gitu. Ada juga yang mengatakan di abad ke-7 Hijriyah. Ada seorang raja namanya Al-Malik Al-Mudaffar, Sahibu Irbil, ada yang baca Sahibu Arbil, yaitu Malik atau raja namanya Al-Mudaffar yang menguasai daerah Irbil yang ada di Irak. Yang ada apa? Di Irak. Artinya dalam catatan sejarah Maulid itu belum dirayakan di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga kelompok ini beranggapan ya Maulid itu bid'ah. Dan nanti kita akan mencoba melihat sebenarnya Muhammadiyah pro atau kontra, atau mungkin di tengah-tengah gitu. Sehingga melihat perayaan Maulid itu bisa dilakukan ketika membawa apa? Kemaslahatan. Nanti kita akan coba apa? Lihat bagaimana fatwa tarjih seputar apa? Maulid Nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi ada 2 istilah ya yang kita sebut. Meskipun banyak istilah yang lain. Maulid itu bisa kita sebut maulid. Kalau maulid itu berarti kalau dalam ilmu sorfi, ilmu sorof atau morfologi itu ismu zaman atau ismul makan, menunjukkan waktu. Maksudnya kalau maulid ya hari kelahiran Nabi atau waktu kelahiran Nabi, yaitu di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa, Bu? Tahun gajah gitu. Itu kalau disebut maulid. Bisa juga disebut maulud. Kalau maulud itu ismul maf'ul, kata benda yang berupa objek gitu. Dalam ilmu sorof kan disebut apa? Maulud, maksudnya sesuatu yang dilahirkan atau orang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan, yaitu merujuk pada sosok Nabi. Sebagaimana hadis yang cukup terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu maulud, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci gitu. Dan maulud di sini artinya merujuk pada sosok yang bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau disebut maulid, mau disebut maulud, semuanya betul semuanya, Pak. Enggak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan ya nanti malah apa? Malah diketawain gitu. Karena dua-duanya apa? Betul. Mau disebut maulid, mau disebut maulud, boleh gitu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang coba kita lihat bagaimana fatwa tarjih ketika bicara tentang maulid, apakah itu bid'ah atau tidak. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita mengkaji tarjih itu, kalau kita membaca fatwa atau putusan, paling tidak harus kita awali dari manhajnya. Manhaj itu apa? Metodologi dalam menyimpulkan suatu hukum sehingga nanti lahir fatwa atau putusan. Itu yang disebut apa? Manhaj. Yaitu manhaj tarjih. Sebagai gambarannya, Pak, Bu, ini ibunya yang lebih tahu ya. Kalau makanan yang jenengan masak, Bu, itu kan sudah instan toh, tinggal dimakan itu. Misalnya jenengan tadi masak apa, Bu? Masak apa, Bu? Oh, jangan menir. Kok menir itu, Bu? Nah, jangan menir. Nah, menir itu kan makanan, jangan menir kan sudah jadi toh, tinggal bapaknya
memakan, tapi bagaimana proses pembuatan jangan menir gitu, atau sayur menir. Nah itu kan ada apa Bu? Ada resepnya. Komposisinya apa jangan menir itu. Nah itulah yang disebut apa? Manhaj tarjih. Jadi ngolah sayur menir atau jangan menir di dapur, itu yang kita maksud dengan manhaj tarjih, yaitu bagaimana pengolahan sebuah produk hukum yang melahirkan fatwa atau putusan itu. Di antara manhaj tarjih Pak Bu, ini yang paling penting, dan ini yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memetakan suatu permasalahan. Setiap permasalahan sebelum kita kasih hukum atau sebelum melahirkan putusan atau fatwa, itu harus dipetakan. Harus apa? Dipetakan dulu. Perkara itu masuk al-umur ad-diniyah atau al-umur ad-dunyawiyah, perkara agama atau perkara apa? Keduniaan. Selalu gitu nanti dalam fatwa atau putusan tarjih. Pembahasan tentang ma huwa din dan ma hiya dunya, apa itu yang disebut dengan agama dan apa itu yang disebut dengan dunia, itu dibahas di kitab namanya Kitab Al-Masail Al-Khoms, kitab masalah 5 yang ada dalam HBT jilid 1. Yang ada dalam HBT jilid berapa Pak? Bu? 1. Masalah 5 itu apa? Respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ma huwa din, apa yang disebut agama? Ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia? Ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah? Ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah? Terus ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas? Berarti masalah 5 itu berkaitan dengan agama, dunia, ibadah, sabilillah, kemudian qiyas. Kita awali dulu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah. Sunnahnya diperjelas maksudnya apa? Sunnah sahihah maksudnya makbulah. Isinya 3, perintah, larangan, petunjuk. Tujuan agama apa? Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Itu pemahaman agama dalam pandangan Muhammadiyah. Tapi yang kita ambil itu hanya sumber agama saja. Tadi dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Ini bicara tentang sumber ajaran agama menurut Muhammadiyah. Yang pertama sumbernya Al-Quran, yang kedua sunnah. Sunnahnya dijelaskan sunnah yang sahihah. Ai makbulah, maksudnya sunnah yang bisa diterima sebagai sumber hukum, meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Berarti kalau dhaif, lemah, maudhu, palsu, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum di Muhammadiyah Pak Bu. Jadi tadi sumber hukum apa? Al-Quran, sunnah. Sunnahnya apa Pak? Sahihah, maksudnya makbulah, mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif, lemah, maudhu, palsu, tidak bisa dipakai. Kita coba lihat dulu Pak Bu. Maulid atau maulud itu ada hadisnya atau enggak? Ada hadis yang bicara tentang maulid atau maulud? Ada atau enggak Pak Bu? Ada Bu? Gimana Bu?
Itu. Oke. Itu hadis Abu Qatadah rawahu Muslimun. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Jawaban atau respon Nabi bagaimana, Bu? Dzalika yaumun wulidtu fih. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fih. Hari aku diangkat menjadi nabi. Wa unzila alayya fih. Dan aku pertama kali dikasih wahyu. Berarti hari Senin itu hari kelahirannya Nabi. Nabi menganjurkan umatnya untuk puasa apa? Senin. Nah, apakah itu dalil maulid atau enggak, Pak, Bu? Sebagian ulama itu mencari-cari ya. Mencari-cari itu kan nek basa kasare asale gak enek terus digolek. Ya termasuk puasa hari Senin itu dijadikan alasan, tapi bukan mantuk. Mantuk itu apa? Bunyinya hadis, tapi dia mencoba memahami secara mafhum, pemahaman. Tapi itu kesimpulan yang terlalu memaksa, Pak. Berarti Nabi pertama kali merayakan apa? Maulid, tapi caranya dengan apa? Puasa Senin. Puasa Senin itu secara umum kita sepakati. Jumhur ulama menerima kesunahan puasa Senin. Pokoknya kalau jenengan mengakui ada puasa Senin, apalagi mau melakukan, berarti jenengan maulidan. Kalau gitu nggak perlu menjadi politik identitas. Semua kita pasti mengakui kesunahan apa? Puasa Senin. Ya meskipun untuk melaksanakannya belum tentu loh. Karena sebagian orang ada puasa Senin, tapi saya kalau disuruh puasa Senin itu berat itu. Tapi kan dia mengakui kan gitu. Nah, nanti juga ada dalil puasa Asyura, Bu. Karena karena orang Yahudi itu pernah puasa Asyura sebagai bentuk apa? Bersyukur terhadap kemerdekaan Bani Israel bisa keluar dari penjajahan Fir'aun, dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, melakukan apa? Puasa Asyura. Itu dalil, tapi tadi dicari-cari karena mengarahnya bukan pada perayaan Maulid itu ya. Berarti intinya, Bu, hadis puasa Senin sahih, rawahu Muslimun, Bu. Riwayat Imam Muslim, sahih atau enggak? Sahih, tapi pemahamannya bukan untuk Maulid itu. Ada hadis itu. Hadisnya itu disandarkan pada Rasulullah. Secara mantuk, secara bunyi itu mengarah ke perayaan Maulid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Siapa, Pak, Bu? Sinten, Bu? Mbah Nawawi Banten, yang disebut Mahaguru Ulama Nusantara, atau beliau dulu dapat gelar Sayyidu Ulama Il-Hijaz, pemimpinnya ulama Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Banyak menulis buku atau kitab, semuanya bahasa Arab. Beda dengan Mbah Soleh Darat, itu pakai pegon. Tapi kalau Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu selalu bahasa Arab. Bukunya banyak, sampai sekarang masih dijadikan buku atau kitab yang dikaji di pesantren tradisional ya. Salah satu kitabnya itu namanya Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud. Itu syarah dari kitab Maulid yang disebut dengan kitab Maulid Al-Barzanji, yang ditulis oleh Ja'far Al-Barzanji. Wong Jawa nyebut napa, Pak, Bu? Berjanjen. Kitab Maulid itu kathah banyak.
Ada dzaiba, maulid dzaibai. Wong Jawa nyebut apa? Dzibaan. Ditulis oleh Syekh Abdurrahman Adzaibai Asy-Syaibani Az-Zabidi. Terus ada maulid Al-Azab, ada maulid Syarafil Anam, ada Al-Qasidah Al-Busiriyah atau Qasidah Burdah. Kitabnya kayak gini Pak, Majmu'atul Mawalid wal Adiyah. Biasanya dibuat dibaan atau berjanjian. Jenengan riyen debian nggih nate dibaan berjanjian apa mboten Pak Bu? Jenengan Bu? Nanti suarane apik atau cempreng Bu? Nek wong debian itu dulu biasa ya apa? Dibaan atau berjanjian itu. Nah, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani itu mensyarah kitab maulid namanya Maulid Al-Barzanji. Tadi nama kitabnya Madarijus Su'ud ila Ilaqtisail Burud. Di sana beliau menyebutkan hadis Nabi yang secara khusus menganjurkan untuk merayakan maulid. Bagaimana bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku atau maulidku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Berarti Pak Bu, nek jenengan pingin angsal syafaat Kanjeng Nabi, kedah napa? Merayakan maulid. Nek mboten ngrayakno maulid, ya orang jaminan sampeyan angsal napa? Syafaat. Nah, untuk merayakan maulid kira-kira bondo napa mboten Pak Bu? Bondo napa mboten? Nggih, perayaan maulid nih lho. Urunan bondo napa mboten? Bondo. Soalnya apa Pak? Biasanya Bu, maulid itu ada apa saja? Apa Bu? Berkat. Ada berkatnya apa Bu? Takir nggih. Tumbang. Terus apa? Nekao wong sing ngaji. Nekao tim maulidan atau tim apa tuh? Dibaan atau berjanji. Hadroh ya. Artinya kan butuh modal. Urunan. Makanya itulah yang disebut dengan infak. Kira-kira infak untuk maulid itu pahalanya besar atau enggak? Nah, di hadis tadi dilanjutkan, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Siapa yang menginfakkan 1 dirham di maulidku, kata Nabi, seakan-akan dia infak 1 gunung emas fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti nilainya sama dengan apa Pak Bu? 1 gunung emas, meskipun infaknya hanya 1 dirham. 1 gunung emas itu berapa gram Bu? Berapa gram Bu itu? Sama ali-ali kalung jenengan sebanding atau enggak Bu? Itu sudah M atau T Pak itu nilainya? T ya. Itu sudah T itu. Hadisnya menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Tapi ciri hadis dhaif itu amalannya sedikit, remeh, tapi pahalanya besar. Sehingga hadis ini Pak, kalau kita cek di kitab-kitab hadis, mulai Sahihain ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, terus Musnad Ahmad, tidak ada satupun kitab hadis yang menyebutkan hadis tersebut. Hadis semacam itu disebut la aslalahu, hadis yang tidak punya landasan atau sumber. Indikasi apa? Indikasi hadisnya maudhu' palsu. Soalnya hadis yang sahih itu harus bisa diverifikasi, bisa divalidasi, bisa kita cek di mana
sumbernya. Kalau tidak ada sumber, itu potensi hadisnya maudhu atau palsu. Meskipun jenengan lihat WA di buku-buku khutbah Pak itu, yang diterbitkan di pasar itu, nanti jenengan cek di bulan Maulid pasti muncul hadis yang saya sebutkan tadi. Makanya jenengan hati-hati kalau beli buku khutbah di pasar ya. Itu biasanya disebutkan hadis itu. Dan di masjid-masjid itu biasanya dibaca itu. Tapi itu hadisnya apa? Maudhu' palsu. Sehingga kalau di Muhammadiyah hadis semacam ini tidak bisa dijadikan apa? Dasar atau landasan. Sehingga maulid itu tidak bisa kita katakan sebagai al-umur ad-diniyah, perkara agama. Karena kalau perkara agama harus bisa kita temukan dalilnya baik dari Quran maupun sunnah. Jelas ya? Nah, sekarang Pak Bu, kita lihat bagaimana pengertian mahiyat dunya. Apa itu dunya? Atau apa yang disebut dengan al-umur ad-dunyawiyah, perkara apa? Keduniaan menurut Muhammadiyah. Hadis yang terkenal yang berkaitan dengan perkara dunia itu apa Pak Bu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamulah yang lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaan. Sababul wurud atau yang menjadi penyebab lahirnya hadis ini Pak Bu. Nabi itu lewat ke petani kebun atau ke pekebun kurma ya. Mereka melakukan talqih. Talqih itu penyerbukan. Kurma jantan disarikan ke kurma betina itu. Ketika Nabi lewat, Nabi punya usul, nggak usah diserbukan, biar terjadi penyerbukan secara alami. Karena yang ngomong Nabi, pekebun kota Madinah itu nggugu ucapannya apa? Nabi. Ternyata waktu panen itu kurmanya nggak ada yang berbuah itu. Waktu itu Nabi juga lewat di tempat tersebut atau di daerah tersebut. Mereka mengkomplain Nabi, ya Rasulullah engkau dulu bilang kalau nggak perlu untuk disarikan biar terjadi penyerbukan secara alami lewat angin atau lewat hewan ya. Sehingga yang terjadi gatot itu apa? Gagal total, nggak jadi panen. Nah, ketika Nabi dikomplain, Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman bagaimana mengurusi perkebunan kurma. Artinya di sini Nabi sebagai manusia apa Pak? Manusia biasa. Nabi tidak menyampaikan wahyu. Sehingga dalam HPT kita yang disebut antum a'lamu bi umuri dunyakum, maksudnya apa? Huwal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya, adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas Nabi. Berarti bukan ranah agama. Ini bukan wahyu, tapi sesuatu yang sifatnya keduniaan. Dalam kitab usul fikih Pak, namanya Usulul Fikih yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf, yang sunnah yang bukan termasuk wahyu atau yang disebut sunnah ghairu tasriyah itu apa saja? Yang pertama, sesuatu yang berkaitan dengan tabiah basyariah, kebiasaan manusia. Maksudnya Nabi itu punya kebiasaan karena Nabi manusia biasa. Contohnya Nabi kalau makan itu dia suka sesuatu yang dingin, nggak suka yang panas. Perlu diikuti atau enggak Pak Bu? Jenengan kalau makan pasti dingin atau ada yang suka yang panas juga? Makan bakso enak dingin atau enak panas? Enak panas. Kalau jenengan ngikuti Nabi berarti makan baksonya apa? Ditunggu sampai dingin. Ini jadi nggak enak.
Hal semacam ini tidak perlu untuk mengikuti Nabi, kecuali Nabi menjelaskan. Misalnya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, hai anak kecil, samillah, kalau makan bacalah bismillah. Wakul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, kalau makan dari samping, jangan langsung dari tengah. Apalagi itu bancaan, Pak. Bacaan jenengan langsung ngambil dari tengah. Kira-kira dirasani tonggone napa mboten? Tonggone dirasani mesti wong kok cerowan. Padahal tengahnya nek iwak pitike nak kabuli. Itu etika Islam. Jadi etika makan itu diajarkan. Kalau makan dari samping, nggak boleh langsung dari tengah gitu. Berarti meskipun makan di sini itu konteksnya keduniaan, tapi kalau Nabi mengajarkan berarti dianjurkan untuk diikuti. Tapi kalau yang lainnya Nabi tidak memberikan penjelasan, tidak harus untuk diikuti. Terus yang kedua, berkaitan dengan khibrah insaniyah, pengalaman Nabi sebagai manusia. Nabi dalam perang saja pernah kalah. Perang apa Pak Bu? Perang Uhud kalah itu. Tadi Nabi ngasih saran kepada pekebun kurma supaya tidak melakukan talqih, penyerbukan. Panennya berhasil atau tidak? Tidak. Berarti Nabi sebagai manusia kadang-kadang ya dalam usahanya tidak selalu mulus itu, tidak selalu apa? Berhasil itu. Yang ketiga itu khosaisun Nabi, kekhususannya Nabi gitu. Ya misalnya Pak Bu, tapi ini nggak usah didengarin Bu ya. Saya tak ngomong sama bapaknya. Pak, poligami, wayoh Pak, boleh atau enggak Pak? Kok ibu nih sing jawab, ibu nih sing semangat tuh. Padahal mau nggak usah didengerin kok yang ini. Boleh atau enggak Pak, wayoh? Boleh. Maksimal berapa Pak? 4. Maksimal 4 ya? Wani Pak? Wani anak ibu mulai kok kancing ibu ya. Nek bapake muni wani, jenengan mulai dhisik lawange kancingi. Wae pake napa? Turu ning emperan. Maksimal 4 itu. Tapi Nabi itu istrinya berapa Pak? Berapa Bu? 13. Tapi yang dikumpuli Bu, itu berapa Bu? 11 Bu. Kok ibu ini sing hafal tuh Pak? Seharusnya bapak itu penting dihafalno Pak. Ya meskipun gak iso nglakoni kan paling gak napa hafal, pokoke termotivasi Pak. Tapi yo ngenteni surat izin kok nyonyane. Nabi itu istrinya 11, 2 meninggal saat Nabi masih hidup, diantaranya Khadijah. Ketika Nabi meninggal, itu meninggalkan berapa Bu? 9 istri. Ini berarti kekhususannya Nabi, nggak boleh diikuti oleh umatnya. Dulu ada Syekh Puji itu istrinya berapa itu? Syekh Puji yang nikah sama anak kecil itu, Kak. Dulu ada yang istrinya siapa Pak? Lupa saya itu. Pokoknya banyak istrinya, saya lupa itu. Itu lebih dari 4 atau hanya 4 itu. Kalau saya Puji itu yang nikah dengan anak yang belum cukup usia Pak ya itu. Ya. Nah ini kekhususan Nabi. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Berarti kesimpulan kita kalau agama harus ada dalilnya apa? Dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau keduniaan tidak ada larangan, tidak ada apa? Perintah. Hukum permasalahan keduniaan, hukum asalnya apa? Boleh. Al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal persoalan keduniaan itu boleh. Tadi ibunya ada yang jawab,
Oh tadi siang saya masakin bapaknya apa Bu? Jangan menir. Hukumnya masak jangan menir itu napa Bu? Hukumnya apa Bu? Hukumnya boleh. Ada perintah atau larangan atau enggak? Enggak ada. Itu jenengan cari dalil dari Quran dan Sunnah Bu. Enggak mungkin ketemu Bu. Baik yang melarang atau yang memerintah. Sehingga persoalan keduniaan itu hukum asalnya apa? Boleh. Al aslu fil asya al ibaha. Hukum persoalan keduniaan itu hukumnya apa? Boleh. Tidak harus menunggu perintah atau larangan. Selama itu tidak melanggar norma agama dan norma sosial, berarti hukumnya boleh itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat bagaimana fatwa tarjih ketika memetakan persoalan maulid. Apakah termasuk perkara agama, al-umur ad-diniyah, atau termasuk al-umur ad-dunyawiyah, perkara keduniaan. Kira-kira apa Pak Bu? Maulid Nabi itu persoalan agama atau keduniaan? Apa Pak? Dunia. Kenapa kok dunia? Karena tidak ditemukan dalilnya secara khusus dari Quran dan Sunnah. Sehingga di fatwa tarjih Pak disebutkan Maulid Nabi itu tidak ada dalil yang memerintah, tidak ada dalil yang melarang. Sehingga kalau tidak ada dalil yang memerintah dan melarang, itu termasuk perkara keduniaan. Kalau perkara keduniaan Pak, kalau mau dilakukan, itu berarti disebut permasalahan ijtihad. Ijtihad itu ada tiga. Ijtihad itu ada tiga. Ini harus dilalui secara berurutan. Yang pertama, al-ijtihad al-bayani. Ijtihad bayani itu maksudnya apa? Ijtihad yang dalilnya bisa kita temukan dari Al-Quran dan Sunnah. Secara khusus ini dalam konteks ibadah. Kalau ibadah itu rata-rata ijtihadnya apa? Bayani. Karena sholat itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Misalnya hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam, itu pasti ada dalilnya. Bagaimana doa rukuk, doa sujud, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Tinggal mencari apa? Dalilnya. Itu ijtihad apa? Bayani. Yang kedua, ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi itu apa maksudnya? Ada permasalahan yang penting untuk direspon atau dijawab, tetapi tidak ditemukan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja memiliki kesamaan dengan permasalahan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pernah kita bahas Pak Bu, ketika dulu kita membahas hukum tuwa sampai luwama itu ya. Ada yang tanya tape dan seterusnya itu ya. Tuwa itu kan kita hukumi haram. Kenapa? Karena kadar alkoholnya lebih dari 5%. Meskipun tuwa tidak disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh. Cuma itu, ada khamr. Tapi karena dua-duanya mengandung unsur yang disebut iskar, memabukkan. Kalau khamr dinas oleh Al-Quran hukumnya haram diminum, maka toa juga kita samakan dengan apa? Khamr. Itu yang disebut ijtihad apa? Qiyasi. Yang ketiga, itu ijtihad al-istislahi. Ijtihad istislahi itu apa? Enggak ada dalil yang mendukung, enggak ada dalil yang menolak. Berarti termasuk istihsan. Ijtihad al-istislahi itu kita hanya mencari kemaslahatan, bahwasanya agama itu merealisasikan 5 maslahat yang disebut sebagai maqasid asy-syariah.
Apa saja Pak? Hifdzuddin, memproteksi agama. Yang kedua, hifdzun nafs, memproteksi jiwa. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta atau memproteksi harta. Yang keempat, hifdzul akal, menjaga akal. Yang kelima, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Pokoknya Pak Bu, semua syariat agama pasti bisa kita temukan ada tujuannya salah satu dari 5 ini Pak Bu. Jenengan sebutkan, di agama ada apa Pak Bu? Ada apa Pak Bu? Ada apa Pak? Perintah atau larangan agama, jenengan sebutkan apa contohnya? Apa Bu? Mencuri boleh atau enggak Bu? Enggak boleh, kenapa? Agama ingin menjaga dari 5 tadi loh. Harta. Mabuk, mendem, boleh atau enggak? Enggak, agama ingin menjaga akal itu. Terus zina, boleh atau enggak Pak Bu? Enggak boleh, kenapa? Karena agama ingin menjaga keturunan itu. Terus apa lagi Pak? Sholat, kenapa ada sholat Pak? Agama ingin menjaga ya agama gitu. Karena tiangnya agama apa? Sholat itu. Itu ya. Itu yang disebut apa? Maqasid syariah, tujuan syariat. Sekarang Pak Bu, hukumnya mentaati lampu lalu lintas itu. Kalau hijau jalan, kalau merah berhenti, kalau kuning hati-hati. Itu penting untuk ditaati atau enggak? Penting Bu, wajib atau enggak? Meskipun bapaknya pengen ngomong wajib, yuk wajib tuh gak tuh, soalnya sering ngelanggar Pak. Wajib atau enggak? Nah, kira-kira mentaati lampu lalu lintas itu ada dalilnya atau enggak? Ada atau enggak? Tidak ada. Jenengan cari enggak ada. Lampu lalu lintas itu tidak ada di zaman Nabi. Dulu belum ada mobil, belum ada motor. Naiknya naik kuda atau naik onta. Masa onta juga ada lampu merahnya itu? Lampu merah untuk pengendara onta gitu kan? Enggak ada. Tapi kenapa kok penting untuk ditaati? Karena tadi agama pasti ingin merealisasikan kemaslahatan dalam konteks mematuhi lalu lintas, yaitu kemaslahatan apa? Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu yang disebut ijtihad al-istislahi. Jelas nggih? Berarti ijtihad tadi bayani, kiasi, istislahi gitu. Atau ijtihad bayani, al-ijtihad al-qiyasi, ijtihad al-istislahi. Jelas nggih? Sekarang Pak Bu, kita terapkan pada kasus maulid. Maulid Nabi ditemukan, bisa kita lakukan ijtihad bayani atau enggak? Dicari dalil dari Quran dan Sunnah. Enggak ada. Tadi ada hadis khusus, hadis yang disebutkan oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud. Tapi hadisnya apa? Maudhu' atau palsu. Berarti kalau tidak bisa dilakukan ijtihad bayani, pindah ke ijtihad qiyasi. Dikiaskan. Bisa atau enggak Pak Bu? Maksudnya dicari dalil yang mirip dengan maulid. Tadi contohnya puasa Senin Pak. Itu perayaan maulid dikiaskan dengan puasa Senin. Tapi tadi sudah kita simpulkan itu memaksa gitu. Yang kedua, kalau dikiaskan puasa Senin ya setiap umat Islam ya pasti sudah maulidan. Pokoknya kalau jenengan puasa Senin berarti maulidan, nggak usah dijadikan politik identitas itu. Puasa Asyura juga semacam itu. Tapi ada dalil kias atau ijtihad qiyasi Pak Bu. Ini penting untuk
kita sebutkan, karena dalil ini juga disebutkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu nulis kitab namanya At-Tambihat Al-Wajibah Liman Yasna'u Al-Maulida Bil Munkarat. Peringatan yang wajib diperhatikan bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Mbah Hasyim Asy'ari itu mengkritik praktek maulid yang secara kemungkaran, Pak, atau yang di situ ada hal yang mungkar. Misalnya maulid tapi sambil apa, Pak? Dangdutan dan seterusnya. Pokoknya nilai-nilai Islamnya hilang gitu. Nggak ada pengajiannya tapi dangdutannya, Pak, itu yang ada. Itu kan itu dikritik oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Oh gitu, dangdut Arab. Artinya yang melakukan maulid pun itu nggak boleh ada sesuatu yang mungkar di dalamnya. Itu ya. Tetapi Mbah Hasyim Asy'ari itu juga mengakui maulid itu memang boleh gitu. Termasuk beliau menyebutkan dalil qiyas. Dalil apa? Qiyas. Hampir ulama yang pro terhadap maulid, hampir semuanya, mungkin semuanya, Pak, itu pakai ijtihad qiyasi. Ya baik Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani di kitabnya Madarijus Su'ud, terus Syekh Muhammad Alwi Al-Hasani, pokoknya banyak ulama yang pro terhadap apa? Maulid itu pakai dalil qiyas. Dikiaskan pada cerita Abu Lahab gitu. Pada cerita Abu Lahab. Maksudnya apa, Pak, Bu? Abu Lahab itu orangnya karena gembira. Abu Lahab itu mukmin atau kafir? Kafir gitu. Tapi orang meskipun Abu Lahab itu kafir gitu, divonis oleh Al-Quran kan, tabat yada abi lahabi watab. Nggak ada orang yang masih hidup divonis Al-Quran kecuali Abu Lahab. Dia masih hidup itu sudah divonis tabat yada abi lahabi watab gitu. Tapi meskipun dia kafir, dia orang yang pertama kali mendapatkan barokahnya maulid. Yang sekarang maulidan itu belum dapat barokahnya maulidan, Pak, karena kiamat belum terjadi kan. Kan yang beranggapan maulid itu baik, Pak, kan nanti akan mendapatkan balasannya kalau sudah kiamat. Kalau di dunia kan belum toh. Tapi Abu Lahab itu sudah mendahului gitu. Diceritakan, meskipun hadisnya ini di Sahih Bukhari, Pak. Nanti kita pelan-pelan. Apakah Sahih Bukhari kan secara umum sahih toh? Tapi menyebutkan cerita Abu Lahab. Ada hadis, tapi nanti hadisnya mursal. Maksudnya mursal itu ada perawi yang tidak disebutkan. Meskipun ini di Sahih Bukhari, Pak, kalau mursal dia tidak muttasil belum tentu sahih. Yang disepakati yang sahih itu kalau dia muttasil, semua sanadnya tersambung. Meskipun jumlahnya sedikit, Pak, itu di Sahih Bukhari. Di sana diceritakan Abu Lahab itu kan sudah divonis masuk neraka. Tabat yada abi lahabi watab. Tapi setelah beliau meninggal, sebagian keluarganya itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Ketika ketemu Abu Lahab, itu ditanya keadaannya, Pak, Bu. Sebagaimana orang ini contoh saja. Misalnya ada bapaknya di penjara, ibunya ketika mengunjungi bapaknya di penjara kan mesti tanya, Pak, di penjara enak atau enggak gitu. Makanannya sehat atau enggak, tidurnya nyenyak atau tidak, kan semacam itu tuh, Pak. Nah, keluarganya Abu Lahab itu tanya Abu Lahab, di neraka itu bagaimana? Enak atau enggak? Enak atau enggak, Pak, Bu? Ya, jelas enggak enak. Kata Abu Lahab,
lam ajid fihi khairan. Saya enggak mendapatkan kebaikan di neraka. Itu disiksa, gitu. Disiksa terus itu. Tetapi Abu Lahab itu tiap hari Senin itu dapat takhfif. Takhfif itu apa? Keringanan dari siksa. Jempolannya itu bisa memancar, bukan cahaya Bu, air gitu. Air, sehingga dia bisa minum. Orang di neraka itu haus. Haus atau enggak Pak Bu? Ya sama-sama enggak, belum punya pengalaman. Nah itu enggak usah kok. Nanti punya pengalaman enggak baik gitu. Tapi berdasarkan dalil ya jelas kehausan Pak. Anar itu neraka, ya pasti orang terbakar itu ya haus. Tapi tiap hari Senin dia bisa minum air dari jari jempolnya. Kenapa? Karena Abu Lahab itu pernah gembira ketika Nabi lahir. Dan gembiranya bukan hanya gembira Pak, tapi dia apa? Memerdekakan budaknya namanya Thuwaibah. Namanya siapa? Thuwaibah itu. Makanya di kitab Maulid Al-Barzanji, Pak Bu. Ini jenengan saya bacakan ya. Pokoke sing ibu edek biyen tahu berjanjian pokoke ngerti sing diwaca ya apa. Aja mok nyanyi, Bu. Artine ya kudu napa? Roh. Di sana dikatakan wa ardo'athu ummuhu ayyaman. Ibunya Nabi siapa Bu? Aminah Zuhriyah. Itu menyusui Nabi beberapa hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Thumma ardo'athu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian setelah itu disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah itu yang menyusui Nabi sebelum disusui siapa Bu? Halimah As-Sa'diyah. Di Aqidatul Awam saya masih ingat waktu kecil itu. Bagaimana bunyinya dia kecil? Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardo'athu Halimatus Sa'diyah itu. Ibunya Nabi itu namanya Aminah Zuhriyah yang nyusui Halimah Sa'diyah. Tapi sebelumnya itu disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Di kitab perjanjian jenengan itu salah. Bukan al-Islamiyah, yang betul al-Aslamiyah. Dari suku Aslam. Allati a'taqaha Abu Lahabin, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab itu tampan atau enggak Pak Bu? Tampan atau enggak Bu? Tampan mana sama bapaknya? Bu? Abu Lahab itu tampan. Lahab itu kan itu loh. Api kalau terbakar itu apa namanya? Nah, menyala itu. Maksudnya wajahnya itu kemerah-merahan. Orang Arab Pak Bu, karena kulitnya putih ya. Kalau dia yang perempuan itu agak kemerah-merahan, itu cantiknya luar biasa. Atau laki-laki putih terus, kalau putih murni itu kan gak menarik. Tapi kalau ada kemerah-merahan itu luar biasa. Lah Abu Lahab itu wajahnya itu putih terus mencorong kemerah-merahan. Kayak Nabi ketika memanggil Aisyah apa? Ya Humaira, wahai wanita yang wajahnya putih terus kemerah-merahan. Tapi ini nggak pakai skincare Bu ya, nggak pakai apa Bu? Sing krim malam, krim siang malam gitu ya Bu. Sebuah gak roh Bu, gak roh aku. ini natural Bu, natural itu. Bukan pakai skincare itu ya gitu. Ya meskipun dia tampan, tapi tampan itu jaminan masuk surga atau enggak Pak Bu? Enggak, Abu Lahab ini sosok yang tampan tapi dia divonis apa? Neraka gitu. Nah, Abu Lahab itu memerdekakan budaknya Thuwaibah
hina wafathu inda miladi alaihi salatu wasalam bi busrah, ketika dia membawa berita bahwasanya Abdullah itu kan bapaknya Nabi, punya anak yaitu Aminah Zuhriyah melahirkan. Sebagai bentuk kegembiraan langsung Thuwaibah dimerdekakan. Meskipun Abu Lahab yang menerima konsekuensi Pak Bu, biasanya yang nggih widang ya digawe nek kelambine rusuh ya dicucikan. Bar ngono ya umbah-umbah dhewe ya nggih widang-widang dhewe. Kan budake wis dimerdekakan. Suruh menyusui Nabi. Nah, dari sinilah Abu Lahab mendapatkan dispensasi atau takhfif keringanan siksa di neraka setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena Senin itu hari kelahirannya Nabi. Sehingga Pak Bu, ada syair. Ini bagi yang pro maulidnya. Ini dibacakan oleh Gus Bahak di salah satu ceramah atau kajiannya ya, saya pernah dengerin itu. Ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafidz Syamsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia bikin syair tentang dalil Abu Lahab untuk maulidan. Saya bacakan Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Idza kana hadza kafiran, kalau orang kafir ini saja, maksudnya siapa? Abu Lahab. Ja'adhammuhu, sudah dicerca, sudah dicap, sudah divonis oleh Al-Quran. Bitabbat, turun surat Tabbat yada abi lahabi watab. Sehingga Abu Lahab itu fil jahimi mukhallada, akan kekal selama-lamanya di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Ada berita atau hadis Pak yang menjelaskan bahwasanya setiap hari Senin dia mendapatkan dispensasi siksa. Yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Sebab apa? Sebab pernah gembira terhadap kelahirannya Rasulullah atau Nabi. Dengan apa? Bukan hanya gembira saja, memerdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Terus ini, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya dengan Nabi Muhammad gembira dan meninggal dalam keadaan bertauhid? Jaminan masuk surga atau enggak Pak Bu? Jenengan maulidan tiap hari, baca liba, berjanji. Meninggalnya enggak seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu meninggalnya kafir. Jenengan meninggalnya mukmin. Pasti masuk surga atau enggak? Pasti. Berarti jenengan sepakat Bu ya terhadap dalil ini. Nah, ini kan syair. Nah, sekarang Pak Bu, bagaimana kita menjawab dalil kias maulid dihubungkan dengan cerita Abu Lahab? Meskipun hadis itu disebutkan di Sahih Bukhari Pak, tapi karena hadis itu mursal Pak, ada seorang perawi namanya Urwah, dia tidak menyebutkan siapa yang menceritakan berita tersebut kepada perawi Urwah itu, sehingga ada perawi yang gugur. Kalau gugur berarti meskipun di Sahih Bukhari belum bisa dianggap hadisnya sahih. Yang kedua, mensyarah kitab Sahih Bukhari, namanya siapa Pak Bu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Mensyarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Ada 18 jilid itu, satu meja nih. Saya punya Pak. Beliau ketika mengomentari hadis Abu Lahab tadi, beliau mengatakan fi hadzal hadis dalalatun
ala annal kafira qad yanfa'uhu al-amalu as-salihu lakinnahu mukhalifun li dhahiril Qur'an. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya orang kafir amalannya di dunia itu bisa bermanfaat di akhirat. Jenengan sepakat atau enggak Pak, Bu? Hah? Ada orang kafir kaya Pak. Siapa Pak? Bahasa kita Cina ya. Pokoknya Cina sugih Pak ya rata-rata. Maksudnya Cina sih enggak muslim Pak. Punya jiwa dermawan atau enggak? Punya gitu. Punya. Kan hartanya banyak Pak. Ada seorang, ini contoh Cina ya, orang-orang kan nyebutnya Cina, tapi bukan menganggap Cina semuanya jelek Pak. Kita pakai bahasa yang umum itu maksud saya. Dia punya jiwa sosial yang tinggi, sering membantu satu desa mungkin bisa disantuni semuanya, tapi permasalahannya tidak Islam. Amalnya nanti di akhirat itu bermanfaat atau enggak? Tidak bermanfaat. Habitat a'maluhum, amalnya akan sia-sia. Terus di surat yang lain Allah Subhanahu, di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang kafir itu nanti di akhirat amalnya itu kayak debu yang bertebaran, tidak ngasih apa? Manfaat. Kenapa? Karena syaratnya diterima amalan itu yang pertama harus amalnya amal soleh baik sesuai dengan sunnah. Kalau rezeki yang halal itu. Yang kedua harus dilandasi keimanan atau ketauhidan. Faman kana yarju liqa'a rabbih apa Pak? Falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin ketemu Allah syaratnya dua. Falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Jadi amal soleh kalau ibadah ya sesuai dengan sunnahnya Nabi. Kalau rizki yang halal. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, enggak boleh melakukan kesyirikan. Nah sehingga hadis tadi Pak bertentangan dengan dohir ayat Al-Quran. Dalam keterangan ayat Al-Quran, orang kafir itu meskipun berbuat baik di dunia, tapi karena nggak ada keimanan, nggak ada ketauhidan, maka fahabitot a'maluhum, amalnya menjadi sia-sia itu. Sehingga tidak bisa kita terima. Yang kedua Pak Bu, yang ketiga, kalau misalnya hadis ini sahih Pak, bisa jadi hadis tersebut atau berita tersebut muncul sebelum turunnya ayat-ayat yang kita sebutkan. Berarti ayat ini menasakh, menghapus keterangan hadis tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Sehingga Muhammadiyah itu nggak pernah pakai dalil Abu Lahab, nggak pernah pakai dalil Abu Lahab. Ini contoh model ijtihad qiyasi Pak. Ijtihad apa? Qiyasi tentang maulidan. Ya sebagaimana tadi puasa Senin terus puasa Asyura itu nggak bisa dipakai untuk menetapkan dalil apa? Maulid itu nggak bisa itu. Nah terus sekarang kalau nggak bisa melakukan ijtihad qiyasi, tinggal al-ijtihad al-istislahi, ijtihad yang mencari kemaslahatan. Karena ini dilakukan ketika tidak ada dalil yang melarang atau memerintah. Sehingga kesimpulan fatwa tarjih Pak, Maulid Nabi berarti urusan keduniaan dan bisa dilakukan ketika membawa kemaslahatan. Ya di antara bentuk kemaslahatan apa? Misalnya kita jadikan
Maulid itu sebagai momentum untuk memperkenalkan sosok Nabi, untuk mengkaji bagaimana karakter atau akhlak dan juga perjalanan dakwahnya Nabi. Enggak apa-apa, misalnya kita sekarang maulidan ini, meskipun maulidan juga anek takere, gak anek apa Pak? Gak anek bacaan mawalite riba atau berjanji, tapi diisi dengan apa? Ngaji. Apakah ini bid'ah? Kan juga enggak toh. Diisi pengajian tentang sosok Nabi, kan juga enggak bid'ah toh Pak? Iya, enggak bid'ah itu. Enggak bid'ah. Berarti kalau semacam itu boleh. Tapi kalau mengandung unsur TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat, syirik, itu yang tidak diperkenankan. Misalnya kalau maulid harus baca kitab mawalid, berjanji atau riba gitu. Berjanji atau riba itu sebenarnya isinya yang baik banyak Pak, karena ini kan cerita tentang sejarah Nabi. Tapi kadang-kadang itu menyimpang dari paham keagamaan Muhammadiyah. Ya diantaranya ada pembahasan tentang Nur Muhammad. Semua kitab maulid itu bicara tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Yaitu cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini 2000 tahun. Ini butuh kajian khusus Pak, Bu. Tapi semua kitab maulid baik riba, berjanji, qasidah, burdah, semuanya bicara Nur Muhammad. Sudah 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta itu. Nur ini dulu dititipkan kepada Nabi Adam, kemudian pindah ke Nabi Nuh, dari Nuh pindah Nabi Ibrahim, dari Ibrahim pindah ke Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai masuk ke rahim Aminah Zuhriyah, istri Abdullah, kemudian lahir Nabi Muhammad. Yang mana Nur Muhammad ini dikatakan aslul ijad likulli makhlukin, yang menjadi penyebab munculnya semua makhluk. Ada hadisnya Pak, tapi hadisnya juga maudhu' palsu. Disebutkan di kitab I'anatut Talibin. Disebutkan di kitab apa? I'anatut Talibin. Nanti jenengan yang punya kitab I'anatut Talibin itu bisa dicek gitu. Yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ketika mensarah ucapannya pengarang Fathul Mu'in, wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu sahibul maqam al-mahmud. Nabi Muhammad itu kan punya apa Pak? Maqam al-mahmud, posisi yang akan disanjung oleh semua orang, tidak hanya umatnya tapi juga umat-umat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, apa Pak? Asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmudah. Atau dalam doa setelah adzan itu apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu punya maqam mahmud. Termasuk Nabi Muhammad itu al-wasithah al-udma likulli ni'matin lana, yaitu pelantara setiap kenikmatan yang kita apa? Kita nikmati. Kenapa? Kenapa? Ke dalam I'anatul Talib dikatakan li'annahu aslul ijad likulli makhlukin, karena dia yang menjadikan semua yang wujud itu tercipta gitu. Kama qala dzul izzati wal jalal laulaka ma khalaqtul aflaq. Sebagaimana dalam hadis qudsi Pak. Tapi masalahnya hadisnya ini
maudhu palsu itu. Kata Allah apa? Laulaka, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, saya tidak akan menciptakan alam semesta itu. Sehingga kitab Maulid itu semuanya mengajarkan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad semuanya itu. Tapi masalahnya hadisnya maudhu, apalagi itu pembahasan akidah. Akidah kan nggak boleh Pak pakai hadis apa? Maudhu. Jangan baca kitab akidah manapun yang khusus akidah loh. Nggak ada pembahasan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu bagian dari akidah yang harus diimani. Loh, kenapa kok kitab akidah yang segitu banyaknya kok nggak ada pembahasan Nur Muhammad secara khusus? Dan ternyata Pak, setelah dikaji itu hadis tersebut hanya disebutkan di Musannaf Abdur Razak. Musannaf apa? Abdur Razak. Yaitu hadis Jabir. Ketika Jabir bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang pertama diciptakan. Kata Nabi apa? Nuru nabiyyika ya Jabir. Nur cahaya nabimu wahai Jabir. Setelah itu baru Allah menciptakan alam semesta. Tapi Pak, hadis Nur Muhammad di Musannaf Abdur Razak itu sampai 4 lembar. Sampai berapa? 4 lembar. Kalau jenengan baca hadis terlalu panjang, itu malah validitasnya bagus atau enggak Pak? Tidak Pak. Hadisnya sampai 4 lembar. Kenapa? Karena Nabi, kata Nabi kan utitu jawami al kalim. Saya itu diberikan jawami kalim. Maksudnya ucapannya Nabi itu simple, padat, bermakna atau substantif. Gak kaya ucapan kita Pak Bu. Bertuele-tele gak enak isine gitu. Kalau Nabi apa? Singkat, padat, to the point, penuh makna gitu. Nah, tadi kan sampai 4 lembar gitu. Sehingga itu potensi apa? Maudhu atau palsu itu. Nah, oleh sebab itu kalau di Muhammadiyah Pak Bu, kalau Maulid membacakan Barzanji atau Dhiba, meskipun kita enggak mengatakan semuanya jelek. Saya belajar sejarah itu juga dari kitab-kitab gini Pak. Maksudnya sejarah Nabi yang isinya enggak menyimpang. Ya meskipun sebagiannya kan ada berdasarkan hadis-hadis yang tadi maudhu atau palsu. Tapi masalahnya jenengan bisa memilah yang betul yang tidak, kan tidak semua orang toh harus tahu artinya juga. Sehingga kalau di fatwa tarjih hukum membaca dhiba atau berjanji kuwi nomor 17. Orang Jawa kalau nyebut suatu yang enggak penting ini kan nomor 17 Pak. Ya Pak Bu. Cumanya saya enggak tahu kenapa kok nomor 17. Menunjukkan sesuatu yang tidak begitu penting itu disebut nomor 17. Ya itu di fatwa tarjih. Intinya sebelum saya simpulkan ya, sudah mau jam 9. Saya simpulkan Maulid Nabi itu termasuk apa? Muamalat dunyawiyah atau perkara keduniaan. Kenapa? Karena enggak ada dalil yang melarang, enggak ada dalil yang menyuruh, memerintah. Sehingga Muhammadiyah kalau melakukan Maulid Nabi itu tidak pakai dalil-dalil yang tadi Pak. Misalnya dalil-dalil yang maudhu atau dhaif, ya sekedar apa? Merayakan saja itu. Dan perayaan Maulid Nabi boleh dilakukan ketika membawa apa? Maslahat itu. Maslahat sebagai media momentum untuk memperkenalkan sosok Nabi kepada masyarakat atau kepada umat itu. Tetapi dalam perayaan Maulid tidak boleh mengandung unsur apa? TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Mungkin itu saja kajian saya. Ini enggak tahu ada pertanyaan atau enggak ya. Tinggal 5 menit. Cukup ya? Insya Allah sudah terbahas semuanya. Mudah-mudahan yang kita kaji tadi membawa manfaat bagi kita. Dan semakin kita paham bahasanya Muhammadiyah itu moderat,
tidak terlalu fanatik ke kanan atau fanatik ke kiri gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.